Pemirsa, belum kelar urusan bagaimana KPU menyelesaikan tuduhan adanya dugaan kecurangan pemilu yang tidak lekas usai. Kini isu hak angket justru menguat di tengah ketidakpercayaan publik terhadap sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa, kita akan membahasnya dengan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara melalui sambungan Zoom. Mbak Bivitri, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dalam Metro Siang. Selamat siang. Ya, Pak Bivitri, jadi sekarang kan narasi yang dibangun ini, misalnya dari kubu 02 adalah bahwa hak angket ini tidak bisa digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini Pilpres begitu ya, karena ini wewenangnya MK. Namun di 03 juga ada pernyataan bahwa angket ini untuk memeriksa pemerintah, kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu. Menurut Anda, seperti apa Mbak responnya? Iya, jadi memang harus dibedakan antara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan segala kecurangan yang berpotensi memang sudah dilakukan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan kita, eksekutif. Nah, kalau dalam konteks yang kedua ini, bagaimana Presiden menyalahgunakan kekuasaannya, ini memang tidak bisa dibongkar dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang sebenarnya forum yang paling tepat memang hak angket. Jadi kita jangan dikacau-kacaukan. Saya paham kekacauan ini ditimbulkan oleh pandangan dari salah seorang guru besar yang juga adalah bagian dari tim 02 ya. Tapi sebenarnya hak angket dengan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, itu dua hal yang berbeda. Menurut saya hak angket tetap dan sangat perlu untuk dilakukan. Jangan dikait-kaitkan dengan apa yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Oke, tepat sasaran nggak Mbak kalau memang digunakan hak angket ini untuk menelusuri adanya dugaan kecurangan pemilu gitu? Tepat sasaran. Jadi karena kan kita harus lihat konteksnya begini ya. Apa yang dilakukan terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi suara dalam pemilu, itu memang tempatnya dibongkarnya justru di forum seperti hak angket itu. Karena disitulah DPR melakukan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Justru kalau kita bertumpu semata-mata pada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, hal itu tidak akan bisa lebih banyak dibicarakan. Harus diingat bahkan dari segi constraint waktu, di Mahkamah Konstitusi itu perkara hanya disidang dalam waktu 2 minggu saja. Biasanya karena keterbatasan waktu, Mahkamah Konstitusi juga akan membatasi saksi yang dipanggil, ahli yang dipanggil, dan seterusnya. Sehingga seringkali kebenaran material itu tidak bisa diungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sudah terbukti di 2009, 2014, 2019, MK itu makanya sering sekali kita sebut dengan mahkamah kalkulator. Karena dia hanya akan memperhitungkan penghitungan suara, gitu Mas. Mbak Bivitri berarti menyatakan bahwa kita tidak bisa percaya MK, begitu? Bukan tidak percaya MK, memang forumnya berbeda. MK itu perselisihan hasil pemilu saja. Baik. Jadi memang tidak akan bisa membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, Mbak Bivitri, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya ya dari segi produk hukumnya saja, sebenarnya kita nanti bisa mengharapkan apa dari hak angket ini? Toh keputusan KPU, kemudian juga keputusan MK ini juga nggak bisa diubah oleh hak angket begitu? Ya paling tidak publik akan mendapatkan haknya untuk memperoleh kejelasan tentang hal-hal yang selama ini sudah kita sangkakan, yaitu terkait dengan kebijakan-kebijakannya pemerintahan Jokowi. Itu saja sudah menjadi proses demokrasi yang sangat-sangat penting. Perlu diketahui sebenarnya tahun 2009 ya, itu pernah diadakan hak angket di DPR mengenai pelanggaran hak konstitusional warga dalam melaksanakan pemilihan umum. Dan waktu itu ketuanya bahkan pernah menjadi hakim agung, sekarang sudah pensiun, namanya Pak Gayus Lumbun. Dan waktu itu gagal menghasilkan suatu rekomendasi yang konkret. Tapi poinnya adalah bagi saya hak angket itu hak warga negara untuk mendapatkan kejelasan. Poinnya lebih di situ. Jadi memang bedakan kalau di Mahkamah Konstitusi yang menjadi pihak itu kan hanya tim peserta pemilu, jadi 01 dan 03. Warga itu sebenarnya tidak punya legal standing. Nah, kalau di hak angket ini banyak hal yang bisa diungkap justru secara transparan karena waktu juga tidak terbatas, dan bahkan nanti DPR itu bisa memanggil siapapun untuk memberikan kesaksian ataupun keahliannya di hadapan sidang DPR. Jadi buat saya yang terpenting dari hak angket ini adalah pemenuhan hak warga untuk mendapatkan informasi tentang apa yang selama ini sudah kita bicarakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke,
hak masyarakat juga begitu. Mbak Bivitri, bagaimana meyakinkan kalau memang hak angket yang diajukan sekarang, yang lagi ramai dibicarakan ini, adalah benar-benar murni untuk mengejar suatu keadilan, bukan tekanan untuk pemerintahan terpilih sebagai bahan bargaining? Ya, itu tentu saja tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjamin, kalau pertanyaannya menjamin ya, karena bagaimanapun kita harus minta komitmen itu dari para partai politik yang ada di DPR sekarang. Tapi paling tidak kita harus hidupkan kembali fungsi DPR untuk melakukan fungsi pengawasannya. Harus diingat, terakhir DPR melakukan hak angket itu hanya terhadap KPK, itu pun dalam rangka melemahkan KPK. DPR selama ini sudah dimatikan oleh Presiden fungsi pengawasannya. Jadi sebenarnya arti penting hak angket adalah juga untuk melahirkan DPR yang mengembalikan fungsi pengawasannya itu supaya ada oposisi dari oposisi formal di DPR. Kalau masalah ini mungkin dijadikan bargaining politik, saya kira peluang untuk itu pasti akan ada. Cuma kalau saya ingin menimbang mana yang lebih bermanfaat bagi warga, dan buat saya manfaat itu yang lebih kuat. Masalah partai politik akan menggunakan untuk tujuan-tujuan mereka itu nggak bisa dihindari ya, sebagai makhluk politik. Mau forum apapun bisa saja digunakan untuk ditunggangi untuk kepentingan para partai politik itu. Oke, Mbak Bivitri, Anda melihat jika nanti terus bergulir ini hak angketnya, apakah akan menimbulkan kisru politik, Mbak? Apalagi dengan mungkin bisa makin panjang begitu proses. Sedangkan tahun ini kita masih punya beberapa agenda politik lagi begitu, Mbak. Kisru politik pasti akan timbul, tapi buat saya demokrasi yang baik adalah demokrasi yang ramai dan kisruh dan penuh kegaduhan, karena artinya ada pengawasan baik secara formal oleh DPR maupun oleh warga negara. Justru demokrasi yang adem ayem saja, terus pura-pura nggak tahu kalau ada kecurangan, tutup mata aja, yang penting adem ayem, itu buat saya bukan demokrasi. Itu yang namanya otokratisme, di mana seorang pemimpin tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga-lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan itu. Jadi kisru itu pasti ada, tapi buat saya itu malah bagus untuk demokrasi kita. Baik, Mbak Bivitri, tadi Anda sempat menyinggung kita sebagai masyarakat terus harus mendukung ini ya. Nah, publik ini harus melakukan apa supaya hak angket ini bisa terus maju? Menurut saya sih kita dengan kapasitas masing-masing mesti mendorong anggota DPR untuk berani melakukan hal ini. Terutama tentu saja koalisi-koalisi partai politik yang ada di 01 dan 03. Dan ini bisa dilakukan dengan misalnya melalui berbagai diskusi, melalui kalau mahasiswa mungkin melakukan demonstrasi, atau masyarakat sipil melakukan dorongan-dorongan juga secara politik, itu sangat bisa dilakukan. Intinya adalah kita dorong bahwa seakan-akan kita mesti mengatakan kepada DPR, inilah waktu Anda untuk akhirnya 5 tahun ini Anda sudah tidur saja terus, cuma setuju terus. Sekarang saatnya untuk menunjukkan bahwa Anda menjalankan fungsi Anda sebagai wakil kami untuk melakukan fungsi pengawasan tadi. Dorongan itu aja sih Mas yang bisa dilakukan. Baik, Mbak Bivitri Susanti, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.